Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat. Biarlah kehidupan kita semakin meningkat persekutuan kita. Kebaktian minggu di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru hari ini menggunakan tata kebaktian model 3 dan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-57 Jemaat Gereja Kristen Pasundan Kalipaten. Jemaat dapat mengikuti proses kebaktian sesuai panduan pada layar proyektor. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat Minggu 19 Juli 2020. Selamat ulang tahun ke-57 Jemaat GKP Kalipaten. GKP Kalipaten semakin tua semakin cakap. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, marilah kita mengambil teduh secara pribadi. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita masuk dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kepada hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tegadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah,
sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan yang kedua. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita mulai kebaktian minggu ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jemaat Tuhan, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan,
dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan dan di hadirat Allah melalui pengakuan dosa pribadi di dalam saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyatakan pengakuan kami. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan mau melihat dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sangat begitu sadar bahwa seringkali kami menyakiti hati Engkau ya Allah. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi biarlah dengan anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan, dosa kami boleh terampuni, boleh dihapuskan. Inilah doa permohonan kami, inilah pengakuan kami demi Kristus Yesus, Sang Pengampun kami. Kami menyampaikan doa permohonan ini. Amin. penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya.
Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Dan sekarang marilah kita menyatakan syukur kita dan menyerahkan diri kita ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita, diri kita kepada Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, terkhusus kami Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Kadipaten. 57 tahun Tuhan menyertai perjalanan pelayanan kami, kesaksian kami, dan persekutuan kami. Biarlah kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya hingga detik ini, hingga hari ini. Dan satu keyakinan kami bahwa penyertaan Tuhan Allah Sang Immanuel tetap tersedia di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Dan biarlah refleksi itu boleh kami dapatkan, boleh kami renungkan melalui sabda Tuhan yang pada hari ini bersama-sama akan kami refleksikan. Kiranya sabda Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai gereja, sebagai jemaat yang senantiasa berjalan dan menjawab tantangan zaman, tantangan konteks yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Kami merendahkan hati kami, bahkan kami merendahkan diri kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Bersabdalah, karena kami sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, kami menyampaikan doa ini. Amin. Roma pasal 12 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Benar. Saya akan membacakannya bagi kita semua.
Beginilah sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Tahun berapa? 3 tahun 63. Puji Tuhan masih ingat semua. Bapak Ibu Saudara, dimulai dari sebuah jargon, sebuah ungkapan. Ada ungkapan yang sangat terkenal bagi gereja-gereja reformasi. Apa ungkapannya? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bahasa Latin, Bapak Ibu Saudara. Bagi gereja reformasi, ungkapan ini sangat lekat dengan refleksi dan perkembangan gereja, termasuk gereja Kristen Pasundan menjadi bagian dari gereja reform, gereja reformasi. Calvin, ada Martin Luther pada saat itu. Apa artinya ungkapan tersebut? Ecclesia Reformata Semper Reformanda artinya adalah gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya memperbaharui dengan yang baru? Kalau handphone rusak misalnya, kita ganti karena sudah rusak, beli yang baru. Nah itu baru. Tetapi kalau handphone rusak, diservis, lalu handphone yang betul lagi, nah itu diperbaharui. Atau operasi sistemnya kan selalu disuruh update install gitu ya. Kalau yang pakai handphone Android selalu meningkat. Artinya apa? Gereja dia harus senantiasa memperbaharui dirinya. Gereja tidak boleh beku pada situasi dan keadaan. Gereja harus senantiasa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia harus senantiasa memperbaharui dirinya. Tetapi dengan catatan dia tidak menghilangkan identitasnya sebagai gereja. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saya sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Yang sekolah siapa? Saya. Apakah setiap tahun berubah? Pasti berubah. Pelajarannya juga berubah. Pengetahuannya juga bertambah. Tetapi siapa yang sekolah? Ya tetap Harsesar. Sama halnya dengan gereja, dia identitasnya tetap. Dia panggilannya tetap sebagai gereja yang melayani, sebagai gereja yang bersekutu, sebagai gereja yang bersaksi. Tetapi dia harus menjawab setiap tantangan zaman yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, yang paling kelihatan
gimana mau kebaktian? Puji Tuhan kita ada SDM dan peralatan yang memungkinkan kita untuk kebaktian online gitu. Tetapi di sisi lain ada gereja yang tidak tersedia SDM-nya, peralatannya juga nggak ada. Tetapi apakah mereka bubar? Tidak. Tetap hadir, tetap eksis, walaupun terbatas pelayanannya. Itu adalah gereja yang menjawab tantangan zaman. Gereja yang kontekstual, tidak membeku. Artinya kalau berbicara gereja Kristen Pasundan jemaatnya di Paten, ibadahnya harus ketemu. Berarti 3 bulan kita nggak kebaktian, Bapak Ibu Saudara. Harus ketemu di gedung ibadah ini. Tapi gereja dipanggil untuk menjawab persoalan itu dan hadir melalui ibadah online atau ibadah daring. Online daring sama ya Bapak Ibu Saudara. Daring itu bahasa Indonesianya, online bahasa Inggrisnya. Lalu apa yang mau kita refleksikan Bapak Ibu Saudara dari perjalanan gereja Kristen Pasundan, terlebih dalam konteks pandemi pada saat ini? Kita akan merenungkan, merefleksikan apa yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Saya akan membacakannya lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks perjanjian lama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahkan dalam konteks perjanjian baru, zamannya Yesus, orang-orang Yahudi, kalau dia berbuat sebuah kesalahan, sebuah dosa, atau melanggar hukum Taurat atau hukum Musa, bagaimana cara mereka menyatakan permohonan pengampunannya? Tidak cukup lewat kata ucapan permohonan atau doa, tetapi mereka mempersembahkan kurban. Kalau dosanya nggak seberapa, mungkin kurbannya bermerpati. Kalau dosanya sedang, anak domba. Kalau dosanya agak besar, bapak domba. Kalau sangat besar sekali, kebo begitu ya. Harus mempersembahkan sapi mungkin. Tapi di sana kayaknya ada sapi atau enggak? Kayaknya unta kali ya. Konteks Timur Tengah. Artinya apa? Seseorang harus mengeluarkan kocek, harus mengeluarkan uang untuk sebuah pengampunan. Tetapi Paulus mengubah itu semua. Kehadiran Kristus mengubah konsep ritual pengampunan, persembahan. Kalau orang Yahudi selalu terkait tuh, kalau pengampunan ya harus mempersembahkan. Kalau mempersembahkan ya terkait dengan pengampunan. Tetapi ketika Yesus hadir sebagai kurban yang sempurna itu, Paulus mengatakan bukan soal apa yang engkau berikan, bukan masalah kocek. Ini secara sederhana berarti orang yang tidak ada duit nggak bisa memohon pengampunan. Logika Bapak Ibu Saudara, benar dong? Mau beli domba dari mana? Tetapi apa yang Paulus refleksikan yang menjadi nasihat kepada jemaat Roma, bukan pemberianmu semata-mata, bukan itu, tetapi yang menjadi persembahan yang sejati, yang benar adalah engkau mempersembahkan dirimu sepenuhnya, seutuhnya. Kalau berbicara tentang diri, kan bukan soal kehadiran saja Bapak Ibu Saudara. Dia harus mempersembahkan hatinya, dia harus mempersembahkan pikirannya, dia harus mempersembahkan waktunya, bahkan mungkin dia harus keluar duit. Dan persembahan Bapak Ibu Saudara yang setiap minggu kita lakukan, kalau dalam konteks persembahan hidup, persembahan yang rutin kita lakukan, itu
hanya bagian kecil dari persembahan hidup kita. Artinya Paulus bukan menurunkan standar. Mungkin kita akan berpikir, oh berarti nggak usah mengorbankan persembahan. Orang Paulus bilang yang terbaik yang sejati, persembahkan hidupmu. Standarnya jadi turun. Tetapi justru tidak. Paulus justru menaikkan standar. Bukan hanya persembahanmu dari hartamu saja, tetapi seluruhnya hidupmu harus menjadi persembahan bagi Allah. Dikuduskan bagi Allah. Kudus itu bukan suci, Bapak Ibu Saudara. Kudus itu khusus. Artinya kalau hidup kudus, seluruh kehidupanmu, mulai dari apa yang engkau pikirkan, engkau katakan, engkau lakukan sepenuhnya dipersembahkan bagi Allah yang terbaik sesuai dengan nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Itu ibadah yang sejati. Walaupun ibadah sejati tidak dilihat dari ukuran banyak atau sedikit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ibadah sejati berbicara bagaimana kita memberikan kehidupan kita bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 3 bulan kita ibadah daring, kebaktian minggu, kebaktian pemuda remaja, sekolah minggu dilakukan secara daring, secara online. Siapa yang setia mengikuti? Minimal ngeklik lah, habis itu keluar lagi. Begitu. Siapa yang setia? Puji Tuhan kalau yang setia. Bapak Ibu Saudara yang tahu. Pendeta dan penatua nggak pernah tahu. Walaupun bisa dianalisis yang melihatnya berapa, dari menit ke berapa sampai ke berapa tahu, tapi nggak ada muncul namanya. Gitu. Kalau nggak repot kan, kalau bisa muncul namanya. Bapak Ibu terlihat seperti apa kalau kita lihat mengikuti ibadah, mengalami ibadah, atau menonton ibadah jatuhnya. Seharusnya kan mengikuti ya, mengalami ibadah walaupun jauh di sana. Tapi terkadang tidak jarang kita jadi kayak nonton ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau lihat mengikuti semua kelihatannya terlihat sempurna ibadah online itu, penampilannya gitu ya, senyumnya, tatapannya. Tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilihat enggak di belakang, tidak semudah yang kita lihat, kita pikirkan, sesempurna itu tidak. Makanya kita mengucap syukur, SDM-nya ada, peralatannya ada. Terkhusus Kang Maman, Bapak Ibu Saudara. Kalau pendeta kan ikut ibadah, khotbah selesai, Kang Maman itu masih ngerjain lagi 1 kali 24 jam setiap hari sampai subuh-subuh. Mungkin jatah tidurnya jadi berkurang. Begitu. Boleh tepuk tangan buat Kang Maman? Yang kita lihat begitu bagus, begitu baik. Tetapi kita lihat dapurnya seperti apa. Boleh lampu dimatikan dulu, volumenya kita agak dikuatin dikit. Kita lihat bersama-sama betapa sulitnya. Kamera roll action. Saja. Mari kita nyanyikan. Hari ini adik-adik kita akan memulai kita pada hari ini yaitu bersyukur pada bersyukur semoga kita selalu diberikan kesehatan. Maaf. Sorry.
Kemudian mama. Itu biarlah Sekarang kakak mau pulang. Lagu Tuhan Yesuslah. Kita mendengarkan Kak. Ulang. Merenungkan firman demi Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam keadaan kebaktian. Mana kabar-kabar teman di rumah? Salah. Kabar-kabar. kakak, pulang penutupannya. Dia penghibur. Dia balikan lagi om. Haleluya. Amin. Tuhan Juli 2020. Dalam bagian meringan Dari awal juga sudah salah saya. dengan firman Tuhan. Salah lagi. Kagak apa-apa. Ataupun Hujan Pulang penutupannya. Dan Pak Mama dulu. Walaupun kebaktian online ya, salah om. lah. Ya ulang. Ini mau bener. Kita nyanyi hari ini. Salah kan gue hari ini. Dengan kuasa Tuhan jadi kekabar jabar baik. Kerja kayaknya kabar. Kabar Pak. Oh kabar baik saya di sini aja. Seperti ini. Kita kerja. Salah. Ulang lagi dong. Kita makan Tunggu katanya apa ya jadi blank. kita menyanyikan satu buah lagi. Membunuh. Om salah ngomong. Membunuh. Astaga. Om sorry. Pendengar. Nah adik-adik dari anak adik-adik setelah. Nah adik-adik setelah itu keesokan harinya langsung gitu aja om. Oke guys. Kok guys sih? Kamera roll action. Kok ada di bawah sayang. Harus dari ini tuh. Yang itu Bapak Ibu Saudara boleh tepuk tangan. Minimal tepuk tangannya bukan buat saya, tetapi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berjuang. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat itu sebagai bentuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Bagi saya yang mungkin sering berbicara di depan banyak orang mudah begitu ya. Tetapi itu juga sering keselewat. Pernah doa Bapak kami berhenti di tengah, ulang lagi dari awal segitu pendeta. Tapi bayangkan yang juga yang lain yang baru pertama kali mempunyai pengalaman di depan kamera. Katanya satu kamera itu lebih tajam, satu mata kamera dibandingkan 10.000 pasang mata. Kalau mencari yang sempurna, ini bukan berbicara mencari yang sempurna atau mempersembahkan yang sempurna. Bukan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Tetapi apa yang kita lihat betapa tidak mudahnya. Itu adalah upaya mempersembahkan yang terbaik. Tuhan tidak meminta yang sempurna, tapi Tuhan meminta yang terbaik dari diri kita, dari persembahan hidup kita.
semata-mata dari harta kita saja, tidak. Tetapi dari pikiran kita, dari hati kita, dari setiap tindakan dan ucapan kita. Rasanya tidak ada yang bisa memberikan persembahan yang sempurna selain Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi kita bisa belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Yang terbaik bukan lama atau sebentarnya. Yang terbaik bukan panjang atau pendeknya. Yang terbaik bukan berbicara banyak atau dikitnya, tetapi yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sesama. Itulah yang Paulus refleksikan bersama jemaat Roma, yang saya pikir ini bagus untuk menjadi refleksi kita semua. 57 tahun jemaat Kadipaten telah melakukan perjalanan kehidupan kebersamaan persekutuannya. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bisa saja kita bisa kembali ibadah daring lagi, karena lihat kurvanya naik terus, tapi puji Tuhan yang sembuh juga banyak. Artinya gereja harus mampu menjawab persoalan itu. Identitasnya tetap, tetapi pelayanannya harus mampu menjawab persoalan itu. Itu gereja. Eklesia reformata semper reformanda. Mari Bapak Ibu Saudara, 57 tahun, 57 usia yang tidak muda, dan mungkin kalau sampai 60 berarti gereja kita lansia. Tapi kita senantiasa memperbaharui diri kita. Gereja bukan, sekali lagi, bukan gedungnya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita yang ada di dalamnya. Selamat memaknai penyertaan Tuhan kepada kita 57 tahun. Luar biasa Tuhan menyertai kita. Dan biarlah melalui kehidupan kita boleh memberikan yang terbaik sepenuhnya, seutuhnya diri kita kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada sesama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau 57 tahun Tuhan memimpin menyertai kehidupan kami GKP Jemaat Kadipaten dalam melayani, dalam bersekutu, dalam bersaksi. Mampukan kami Tuhan untuk setia kepada panggilan kami sebagai gereja. Biarlah GKP Jemaat Kadipaten dapat senantiasa berjalan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, seraya menjawab persoalan-persoalan tantangan bagi gereja, terlebih di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pergumulan
pergumulan sakit, kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan. Karena melalui itu Tuhan kiranya boleh senantiasa menyatakan kasih setia bagi mereka, orang-orang yang kami kasihi. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan secara khusus bagi keluarga Bapak Marcelina Sihombing, Boru Pasaribu. Begitu juga dengan keluarga Bapak Jo Sitorus Pane, Boru Papahan. Ketika mereka mengalami duka yang begitu mendalam oleh karena orang tua terkasih, terkhusus ibu terkasih, pergi meninggalkan mereka. Tuhan kuatkan keluarga, Tuhan topang keluarga, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, pertolongan bagi keluarga sehingga keluarga dimampukan untuk tetap melihat ini sebagai bagian dari iman Kristiani, iman di dalam Tuhan, bahwa kematian adalah cara Tuhan untuk memanggil kami untuk berjumpa dengan Sang Pemiliknya. Maka ya Tuhan, kami serahkan dua keluarga yang kami kasihi hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini merayakan kasih setia Tuhan dalam bentuk pertambahan usia 1 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan mereka, mendengar setiap doa dan harapan mereka, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga maupun pribadi yang mengungkapkan rasa syukur mereka. Kami ingin berdoa untuk keluarga almarhum Opung Restu Sibarani dan Ibu Sumiati. Kiranya Tuhan menyertai keluarga besar, senantiasa Tuhan mau memimpin kehidupan keluarga, memberkati dalam setiap perjalanannya. Tuhan juga senantiasa memberkati keluarga Bapak Gering Sihombing, keluarga Bapak Mangihut Sihombing, keluarga Bapak R. Samosir, keluarga Bapak Marcelina Sihombing, keluarga Bapak Rizky Tias Respanda, keluarga Bapak J. Siagian Boru Sitanggang, yang juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kelahiran anak terkasih. Tuhan kiranya senantiasa menerima ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih mereka kepada Tuhan melalui gereja. Kiranya juga ajar kami Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu juga yang mengungkapkan rasa syukur keluarga Opung Tristan Aritonang Boru Sihombing, kiranya juga Tuhan terima setiap ungkapan rasa syukur mereka. Ya Tuhan, maka kami serahkan perjalanan kehidupan kami, gereja kami, Gereja Kristen Pasungan Jemaat Kadipaten, yang senantiasa mau berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah setiap tantangan zaman. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dan biarlah kami boleh berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, Jemaat Tuhan, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya dengarkanlah nasihat persembahan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Tuhan, pada hari ini kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan syukur sebagai bentuk persembahan, sebagian dari persembahan kehidupan dan diri kami. Terimalah Tuhan apa yang kami berikan, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui gereja Tuhan ini. Ya Tuhan, mampukan kami juga sebagai majelis jemaat untuk senantiasa dengan penuh tanggung jawab mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya demi nama Tuhan, demi nama gereja Tuhan dan pelayanan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan memberkati GKP Kadipaten. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merayakan, mengungkapkan rasa syukur kecil-kecilan, tidak dengan waktu yang panjang, dengan keterbatasan, tapi dari sini kita boleh belajar bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan perjalanan jemaat kita GKP Kadipaten. Dan biarlah dengan ungkapan rasa syukur dengan perayaan kecil ini, kita boleh senantiasa merefleksikan bahwa GKP juga rumah Bapak Ibu Saudara. Maka cintailah seperti rumah pribadi yang ada di rumah masing-masing, dan ini rumah kita bersama yang harus dicintai, yang harus dipelihara dalam kehidupan kita.
sebab itu saya serahkan kepada Ibu Penatua. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bersukacita atas 57 tahun GKP Jemaat Kadipaten. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, semoga perayaan HUT GKP kita pada tahun ini walaupun sederhana, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa GKP Kadipaten telah berjalan bersama Tuhan selama 57 tahun. Tentunya kebersamaan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua. Oleh karena itu kami saat ini akan mengundang dari masing-masing rayon, yaitu yang mewakili Bapak, yang mewakili Ibu, dan mewakili pemuda remaja, sebagai perwakilan dari jemaat untuk menerima kue ulang tahun dari majelis jemaat. Saya panggilkan yang pertama dari rayon Kadipaten 1, Bapak S. Yangturi, Ibu Axel Tampugolon, dan Saudari Jesslyn Sihomi. Dari rayon Gunung Sari, Bapak J. Purba, Ibu Indri Pasaribu, dan Saudara Batra Sianturi. dari Kadipaten 2, rayon Kadipaten 2, Hasi Tanggang atau Bapak Bastian Oputidar, Saudara Irmando Segalinggi, Alim Bantuan, Bintang Purwulan, Saudari Agnes Yanturi. Saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri dan bersukacita menyanyikan selamat ulang tahun. Sambil tepuk tangan. Selanjutnya akan dilaksanakan pemotongan kue oleh Bapak Pendeta. Kue nanti akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Penatua kepada perwakilan dari setiap rayon yang ada. Potong kuenya.